Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohimah dari pengajian Nurul Qalbi Yogyakarta. Masya Allah, rombongan Jogja. Yang ingin saya tanyakan, Buya, pertama, bagaimana kalau ada seseorang mengangkat anak sejak bayi dan anak tersebut tidak ada hubungan darah atau bukan mahramnya, kemudian setelah besar, apakah anak tersebut bisa menjadi mahram bagi istri kalau perempuan, kalau laki-laki, dan kalau perempuan bisa menjadi mahram bagi suaminya? Yang pertama adalah mengangkat anak. Hukum mengangkat anak yang artinya Anda merawat anaknya orang, apalagi anak tersebut anak yatim dan fakir, bagi Anda sebuah kemuliaan. Ana wa kafil yatimi kahataini. Kalau itu anak yatim seperti ini, Anda dengan Nabi dekat. Anda merawat, maksudnya Anda membiayai makan, minum, pakaian, pendidikan dan seterusnya. Anda anggap seperti anak sendiri. Tapi tetap dengan catatan Anda tidak mengadopsi dalam arti merubah nasabnya. Merubah nasab hukumnya haram, tidak akan mencium bau surga. Anda kalau mengambil anaknya orang di panti asuhan dan sebagainya, tidak perlu Anda merubah nasabnya. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya ada hal-hal yang diperkenankan, misalnya ya mungkin karena anaknya anak nemu dan sebagainya, atau sudah terlanjur misalnya, ini saya sudah terlanjur waktu itu belum mengaji, saya nggak punya anak, atau ada orang kasihan saya adopsi, lalu namanya ya nama saya bin suami saya, bagaimana? Namanya sudah terlanjur, ya tinggal minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Itu salah, tapi ingat harus dijelaskan pada suatu ketika nanti anak kalau dewasa bahwasanya dia bukan anaknya. Tapi kalau sudah dia dewasa, ngerti agama, faham, nggak akan kecewa, nggak akan putus asa. Hanya mungkin bapak saya siapa, Anda bisa, mungkin itu mungkin sangat hebat mulia kalau Anda mengambil anak, naudzubillah, mungkin anak itu yang tidak punya bapak karena luar dari zina. Itu yang paling berat, itu lebih yatim daripada anak yatim. Kalau Anda mengambil anak yatim pahalanya besar. Tapi ada seorang bayi yang lahir dari perempuan pezina, lalu Anda ambil, wah hebat, karena apa? Kalau dia gede dengan ibunya yang pezina, paling juga jadi pezina, Anda selamatkan. Mungkin orang-orang yang tidak punya nasab semacam itu Anda kamuflase, nasabnya bin siapa, bin Abdurrahman, bin Abdullah, bin Abdul Hadi. Abdul Hadi kan namanya nama hamba Allah, meninggal di Jogja sana, ada Gunung Merapi, selesai. Jadi yang penting Anda tutup, jangan sampai ketahuan kalau dia anak zina. Wah, Anda kalau menyelamatkan orang kayak begini hebat. Disebutkan kalau Anda menutup aib seperti itu, Allah akan tutup aib Anda dan anak Anda akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya, kalau Anda mengungkap perzinaan seseorang, lihat Anda akan direndahkan di rumah sendiri. Ini ilmu yang jarang disampaikan. Makanya awas, hati-hati. Orang zina, anak keluar dari perut wanita berzina, nggak mau dia sebetulnya. Cuman sudah begitu dia, dan dia tidak punya dosa, dia bersih, bukan perlu dihinakan, dia bisa menjadi wali kutub. Lalu Anda angkat, Anda adopsi, ya. Anda adopsi, kalau Anda rubah nasabnya, Anda suatu ketika harus duduk di saat dia sudah mulai dewasa, Anda sampaikan, sayang, duduk yang baik. Bahwasanya, nah dijelaskan dengan cara yang bagus, kamu itu bukan, nah itu yang baik, bukan anak saya. Tapi kamu adalah anaknya si fulan, dia adalah korban bencana alam begini-begini. Tapi kamu seperti anak saya. Dan kamu tidak ada sanak keluarga, sanak ada ibumu adalah aku. Cuman kamu seperti anakku, cuman sekarang aku jelaskan kepadamu, nak, urusan kemahraman. Karena kamu laki-laki, aku sebagai seorang perempuan, jadi kamu tidak boleh berduaan dengan saya. Kamu orang lain, haram. Kalau dia perempuan, dijelaskan. Dan harus dijelaskan, ini hukum. Masalah kasih sayang, kita perlu mengharap ridha Allah. Biasanya kalau hal ini sudah mulai mendekati masa dewasa atau pernikahan, setelah itu kan diambil oleh suaminya, selesai, dan kita tetap biayai, jangan putus setelah itu. Jadi gak akan berubah. Boleh kalau dia perempuan, dia bisa mahram. Kalau ada seorang anak pungut perempuan bisa menjadi mahram dengan saya nikahkan dengan anak laki-laki saya, gitu. Saya nikahkan dengan anak laki-laki saya, berarti mantu, ini seperti itu. Jadi mohon, masalah kemahraman itu penting. Kenapa tidak boleh adopsi itu? Kalau merubah nasab itu, kalau anak itu tidak punya agama, tidak punya ilmu agama, di saat Anda meninggal dia akan menuntut hak waris, berarti telah merebut hak
haknya anak-anak Anda. Kan begitu? Dia tidak punya hak waris karena bukan anak Anda. Cuman hanya karena di mana? Di aktenya itu anak Anda, dia berhak. Naudzubillah. Padahal dia tidak punya hak untuk waris, tapi dia punya hak untuk mendapatkan hibah dari Anda. Anda tahu dia bukan anak Anda kasih rumah, kasih ini, wallah, luar biasa. Itu istimewa ahli surga. Maka jangan sampai mendengar omongan kami tentang adopsi nggak boleh, lalu Anda tidak peduli dengan orang fakir. Ambil, tidak apa-apa, rawat, jangan 1, 2, kalau 10, satu rumah besar 10 anak-anak yatim semuanya Anda biayai dengan, wah hebat. Bapaknya tetap bapak mereka, bukan Anda menjadi bapaknya secara nasab.